Setelah berhasil mencuri 1 poin di markas Arab Saudi, timnas Indonesia langsung bersiap untuk pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Australia. Untuk pertandingan kedua ini, timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 malam. Tentunya, ini akan menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda dengan dukungan langsung dari puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ditambah lagi, Australia datang dengan modal kurang meyakinkan. Setelah di pertandingan pertama kemarin Socceroos ditekuk tamunya Bahrain dengan skor 1-0. Meski begitu, timnas Indonesia tetap harus waspada karena selain di pertemuan terakhir skuad Garuda kalah 4-0, pelatih Australia Graham Arnold juga memberikan seawar bahwa timnya akan bangkit di Jakarta. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain dan terus maju saat melawan Indonesia. Australia membuat perubahan pada skuad mereka. Pelatih Graham Arnold mencoret penyerang Portsmouth Kuseni Yengi yang mendapatkan kartu merah saat menghadapi Bahrain pada pertandingan pertama. Sebagai gantinya, Arnold memasukkan striker klub Liga Super Denmark John Airdale. Di atas kertas, perubahan itu sejatinya tidak banyak membuat Australia mengalami perbedaan dalam kualitas tim. Secara kualitas, baik Yengi maupun Airdale sama-sama berposisi sebagai penyerang tengah. Tinggi badan kedua pemain juga nyaris sama, yaitu 190 cm berbanding 188 cm. Salah satu yang menjadi pembeda antara Yengi dan Airdale adalah menit bermain. Pada musim ini, bersama dengan Albert Beka, Airdale sudah memainkan 8 pertandingan di semua ajang. Sementara Yengi baru 2 kali bermain di Portsmouth. John Airdale juga sudah mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dari 8 pertandingan itu. Sedangkan Yengi sampai saat ini masih belum berkontribusi. Selain itu, Australia masih akan mengandalkan pemain-pemain seperti Jackson Irvine di posisi gelandang, Harry Souttar pemain seharga 140 miliar rupiah di posisi bek tengah, Connor Metcalfe dan juga Nestori Irakunda di posisi back. Secara head to head, Indonesia memang tertinggal jauh dari Australia. Dilansir 11 versus 11, Indonesia versus Australia sudah 19 kali bertemu di ajang internasional. Hasilnya, Australia sukses mencatatkan 15 kemenangan, sekali kalah dan 3 laga sisanya berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2024. Kala itu, Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Namun, jelang duel 10 September di GBK, timnas Indonesia dipastikan akan memberikan perlawanan berbeda. Selain memiliki kekuatan yang lebih besar, duel Indonesia versus Australia juga memunculkan aroma dendam. Terdapat setidaknya 6 wajah baru yang akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keenam pemain yang dimaksud adalah Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuon, Calvin Verdong dan Marten Pes yang semuanya belum diturunkan saat Indonesia kalah 4-0 di 16 besar Piala Asia. Tom Haye yang merupakan gelandang grade A kelas Eropa akan menjadi lawan yang sepadan bagi pemain andalan Australia Jackson Irvine. Sementara itu Jay Itzes adalah bek sekaligus kapten timnas Indonesia yang memiliki pengalaman tampil di Serie A Italia bersama dengan Venezia. Keberadaan pemain berpostur 190 cm itu tentu akan membuat striker Australia ketar-ketir. Berikutnya, ada nama Ragnar Oratmangun, penyerang andalan timnas Indonesia yang berhasil menjebol gawang Arab Saudi di pertandingan pertama. Ketajaman pemain yang dijuluki Wak Haji itu diharapkan bisa mengejutkan lini pertahanan Australia. Sementara itu, Nathan Chuon dan juga Calvin Verdong merupakan 2 pemain pekerja keras dengan pengalaman bermain di Eropa. Skill dan juga pengalaman yang didapat di Liga Inggris dan juga Belanda akan sangat berguna untuk meredam permainan Australia. Dan yang terakhir, tentu saja tembok kokoh pertahanan terakhir timnas Garuda yaitu Marten Pes. Kiper milik FC Dallas itu tampil menggila saat membantu timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Sempat melakukan blunder hingga berbuah penalti, namun Marten Pes langsung membayar kesalahannya dengan menggagalkan eksekutor pemain Arab Saudi. Sementara itu, meski secara pengalaman dan juga nilai skuad timnas Indonesia masih kalah dari Australia, namun dari segi pemain, skuad Garuda saat ini bisa dikatakan lebih mengerikan dibanding dengan Socceroos. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pelatih Sintayong tentu akan langsung memainkan formasi terbaiknya dengan pola 3-4-3. Di posisi kiper, Marten Pes akan kembali menjadi andalan di bawah Mister. Dukungan dari puluhan ribu supporter di GBK akan menjadi motivasi tersendiri bagi sang pemain. Kemudian di lini belakang,
Tiga bek siap diandalkan. Mereka adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Selain itu, Sintayong juga bisa kembali menurunkan Justin Hubner yang terbebas dari hukuman akumulasi kartu. Di lini tengah, ada Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Tom Haye. Terakhir, di lini serang, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan skuad Garuda. Di sisi lain, Australia diketahui kerap menurunkan formasi yang berbeda di setiap pertandingan. Mengingat Australia wajib mengalahkan timnas Indonesia, sudah jelas mereka bakal menerapkan strategi menyerang. Australia mungkin akan kembali menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan materi pemain yang sama-sama memiliki level Eropa. Menarik untuk dinantikan bagaimana timnas Indonesia akan memberikan kekalahan kedua bagi Australia. Timnas Indonesia akan mendapatkan 21,07 poin jika berhasil menang atas Australia. Tambahan poin di atas membuat timnas Indonesia berpeluang naik 5 posisi dari peringkat 131 ke 126 dunia.